Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, bertemu lagi dengan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, saya Ulul Hadi Ananda Putra ditemani dengan seorang yang sangat luar biasa, utamanya dalam kontribusi di dunia seni pencak silat atau seni bela diri, yaitu Ustadz Waqid. Terima kasih Ustadz Waqid atas waktunya. Sebelum kita akan membahas tentang Pagar Nusa, yaitu kita akan lebih mengenal dulu apa sih Pagar Nusa itu. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Waqid waktu dan tempatnya untuk bisa menjelaskan apa sih Pagar Nusa itu. Seperti itu, monggo Ustadz Waqid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan cabang Pagar Nusa Kota Probolinggo, alhamdulillah bisa bertemu sore ini dengan penuh ceria, bangga, sehat walafiat di tengah pandemi. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa Pagar Nusa itu sebenarnya apa? Karena banyak organisasi pencaksilat yang mengatasnamakan Pagar Nusa dan Pagar Nusa. Banyak macam. Sebelum itu kita mengenal sejarah berdirinya Pagar Nusa. Pagar Nusa itu kurang lebih tahun 1985. Saat itu musim tumbuh perguruan-perguruan lokal maupun nasional. Ada seorang Kiai Suharbillah dari Pondok Anajiah Sidosermo. Beliau itu merasa prihatin. Dulu pondok pesantren itu sebagai basisnya padepokan selain ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu sosial, dan juga basisnya pendekar itu di pesantren. Jadi lulusan pesantren itu keluar itu wis dijak opo siap. Serba bisa. Mau diajak ekonomi bisa, mau diajak ngaji bisa, mau diajak politik bisa. Demikian juga andai kan ada yang karakter keras untuk menegakkan kebenaran, jadi dia juga harus melawan kebatilan. Kebanyakan orang-orang yang dia di sektor kiri kebatilan, dia itu orang-orangnya ya orang-orang yang berani, orang-orang yang dia memang dibekali bela diri. Nah, oleh lulusan pondok pesantren ini kalau sudah keluar dulu, mereka dihadapi apapun resikonya dihadapi, dan itu menang. Betapa kita bayangkan Wali Songo mendarat di tanah Jawa, tempatnya Jawara. Bahasa berbeda, pakaian berbeda, keyakinan berbeda. Mereka membawa Wali Songo anggap dagangan-dagangan, otomatis penduduk lokal itu merasa terancam. Makanya ada perlawanan, dan itu perlawanan fisik, menyakiti bahkan sampai membunuh. Tapi beliau alhamdulillah bisa mengatasi semua. Dan itu pondok pesantren dulu seperti itu. Keluaran pondok pesantren siap. Nah, ini menurun. Kemampuan itu menurun. Akhirnya Kiai Suharbillah bertemu dengan Gus Mus, Yai Mustafa Bisri, menyampaikan keluh kesahnya. Akhirnya dari pertemuan dua beliau itu diketemukanlah dengan Jawara NU ini. Siapa? Jawara NU saat itu yang muncul adalah Kiai Haji Maksum Jawari Lirboyo atau Gus Maksum. Diketemukanlah Yai Suharbillah dengan Gus Maksum, dimediasi oleh Gus Mus. Ketemulah beliau itu membahas. Akhirnya itu tahun kurang lebih 85-an. Tahun 85. Akhirnya
pada 27 September 85 diundang semua tokoh-tokoh yang punya kanuragan, itu baik yang pencak silat, yang karomah, yang tenaga dalam, semua aliran yang dipanggil untuk menguatkan kembali ini, dipanggil untuk musyawarah di Pondok Tebu Ireng, Jombang, 27 September 1985. Dari pembicaraan itu akhirnya mengerucut perlu dibentuk suatu badan yang mewujudkan keinginan ini. Akhirnya itu ditandatangani oleh PBNU tanggal 10 Desember. 10 Desember ditandatangani. 10 Desember ditandatangani, itu sebenarnya berjalan antara 10 Desember sampai 15 Desember masa kerjanya itu untuk menyiapkan. Akhirnya tanggal 3 Januari semua tokoh-tokoh silat dari Jawa, terus Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera itu berkumpul semua di Lirboyo. Tercetuslah saat itu sebuah nama Ikatan Pencak Silat NU. Belum ada pagarusanya. Jadi Ikatan Pencak Silat NU. Pagarusanya belum ada. Masih belum iya. tercetus. Yang penting pesilat-pesilat, pendekar-pendekar NU itu jadi satu wadah, punya wadah. Ya, Ikatan Pencak Silat NU, namanya belum ada. Terus audiensi dengan pimpinan wilayah Jawa Timur, karena basis NU, basis pendekar itu sebenarnya lebih ke arah ke Jawa Timur. Saat itu Yai Mujib Ridwan, putranya Yai Ridwan, yang lambang NU, akhirnya memberi nama Pagar Nusa. Pagar Nusa itu apa? Pagar-pagar, Nu itu NU, Sa itu bangsa. Jadi pagarnya NU dan bangsa. Itu lambangnya dibuat. Jadi lambang NU itu yang buat adalah Kiai Haji Mujib Ridwan, putra dari Kiai Ridwan, pencipta lambang NU. Jadi awal mulanya Pagar Nusa itu dari Kiai Haji Mujib Ridwan gitu. Nama untuk Pagar Nusa yang sebelumnya awalnya itu Ikatan Pencak Silat NU. Jadi sangat luar biasa teman-teman, bahwasanya sejarah Pagar Nusa ini bahkan dari tahun 1985 ketika itu sampai Desember guys, 10 Desember ketika itu sangat luar biasa sejarahnya, bahkan sampai dikenal dengan Pagar Nusa. Mungkin Ustadz Wakid bisa menjelaskan kelebihan Pagar Nusa dengan seni-seni bela diri yang lain. Pagar Nusa secara gerakan, secara jurus ada di Salam Pagar Nusa. Gerakan awal seorang Pagar Nusa itu pasti akan diberi gerakan Salam Pagar Nusa. Salam Pagar Nusa itu anehnya di pencak silat, semua pencak silat itu seni. Tapi di Pagar Nusa, khusus di Salam Pagar Nusa, itu bukan seni yang ditonjolkan, bukan gerakan yang ditonjolkan, tapi itu adalah bahasa yang digerakkan. Bahasa yang digerakkan. Menarik ini. Mungkin bisa dijelaskan bahasa yang digerakkan itu contoh, seperti apa? Bahasa yang digerakkan sebenarnya ada gerakan-gerakan. Oke. Terus dasar-dasarnya Pagar Nusa itu satu gerakan. Dasarnya adalah takwa. Dua, senjatanya adalah doa. Tiga, jalannya adalah Sirotol Mustaqim. 4. Dengan cara membuang kemungkaran di dalam tubuh kita. 5. Lanjutkan perjuangan Wali Songo. Itu sudah diterapkan di situ. Lanjutkan perjuangan Wali Songo. Caranya bagaimana? Gerakan ke-6, kokohkan persatuan. 7. Bersedia siap berjuang.
Setelah kokohkan persatuan, maka kita harus siap berjuang. Dengan cara apa? Kerahkan seluruh kemampuan untuk menjadi pagar NU dan bangsa selesai. Jadi ada sisi spiritual, ada sisi dakwah juga di sana di Pagar Nusa. Mungkin ini kan Pagar Nusa kan artinya itu pagarnya NU dan bangsa. Mungkin bisa dijelaskan dalam mengaplikasikan terutama anggota-anggota Pagar Nusa dalam merealisasikan bahwasanya ini loh Pagar Nusa, pagarnya NU dan bangsa. Pagar Nusa sebagai pagarnya NU, yang pertama adalah aktif di dalam kegiatan-kegiatan terutama pengamanan yang dibutuhkan oleh NU di momen di event pusat, wilayah maupun cabang. Satu. Yang kedua, seorang pengurus atau yang diangkat menjadi ketua NU misalnya, diangkat jadi ketua NU, otomatis secara spiritual Pagar Nusa sudah punya kewajiban, diminta atau tidak diminta, untuk memberikan perlindungan spiritual. Diminta atau tidak diminta itu sudah kewajiban, tanggung jawab. Jadi ada permasalahan, misalkan ada sesuatu mohon maaf, ada hal gaib atau hal yang seperti itu, sudah kalau terjadi Pagar Nusa yang bermasalah, yang kasus, berarti tidak bisa menjalankan pengamanan. Terus berikutnya kita aktif di kota untuk pengawalan, untuk pengamanan di event-event NU, event-event Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, atau event-event yang memang kita dibutuhkan. Jadi kita harus siap bergerak. Jadi diminta atau tidak diminta, seperti Al-Makfurullah Rais yang dulu, Yai Aziz, pengamanan, diminta atau tidak diminta kita datang. Kita sudah kontak dulu, siapkan dulu, baru perintah dari PCNU keluar. Terus kemarin Rais Surya yang kedua, Gus Luba sama juga. Kita sudah siap. Karena apa? Kita harus siap. Begitu kita siap, perintah dari PCNU keluar, bantu pengamanan, pengawalan, kita berangkat. Tanggung jawab. Jadi apapun perintah dari PCNU itu sebuah kehormatan menurut Pagar Nusa. Kalau dalam suatu bangsa, kita pernah terlibat dalam pengamanan tahun 2000 lupa, pengamanan pertemuan internasional di JCC kalau tidak salah. Waktu itu Pangeran Yordan atau apalah, eventnya NU. Di situ untuk membahas, lupa saya materinya, tapi event itu kita hadir. Satu event kita hadir. Terus yang untuk nasional lagi, kita juga kepedulian tentang sosial. Kepedulian tentang sosial itu kita harus merasa tergerak sesama bangsa. Contoh kemarin di Ndringu ada bencana, alhamdulillah kita juga bergerak. Terus wujud nasionalisme itu juga kita tanamkan, karena mau tidak mau setiap anggota Pagar Nusa itu harus siap menjadi pagarnya bangsa selain menjadi pagarnya NU. Jadi nasionalisme, bahwa 4 pilar itu sudah kita sampaikan, Pak. Perintah dari Dewan Khusus Pusat mempertahankan Pancasila itu hukumnya wajib. Kalau ini doktrin ke kita, kamu mati mempertahankan Pancasila, kamu mati syahid. Jadi kita siap apapun
apapun bentuknya kita siap. Cuma kita harus satu komando perintah dari PCNU. Kita tidak bisa sesuatu tidak bergerak di luar kendali, di luar perintah, tidak bisa. Jadi kita tidak ada Paganusa misalkan demo ini tidak akan terjadi. Karena Sami'na wa atokna. Sami'na wa atokna. Kita harus apapun perintah dari PCNU kita tunduk dan wajib mengikuti. Seberapa penting arti NU dan bangsa bagi Paganusa? Kita sampaikan bahwa NU itu bidan dari Indonesia. NU itu bidan Ya. Bidan atau dukun bayi lah ibaratnya. Karena apa? Kelahiran Indonesia itu termasuk NU, ulama-ulama NU ini yang membidani. Yang membidani ya, ikut lahirnya Indonesia. Nah, karena Indonesia itu lahir termasuk dari NU itu membidani, membantu, menyumbang. Kalau bahasanya ada bahasa kita punya andil di dalam Indonesia, berarti Indonesia itu adalah miliknya NU. Karena Indonesia itu miliknya NU, kita harus merasa memiliki, kita harus merawat, kita harus menjaga, kita harus membuat indah, kita harus membuat harmoni yang nyaman. Di situ peran NU sangat besar. Seberapa pentingnya? Sangat penting. Sangat penting. Bahkan ini termasuk satu kekuatan yang ancaman luar tidak berani, salah satunya karena ada kekuatan NU yang mereka tidak bisa menghitung. Contoh, Hari Santri sekarang dimulai dari 22 Oktober. Resolusi jihad. Tidak ada di dalam pertempuran jenderal mati, tidak ada. Hanya terjadi di Surabaya dan itu sama santri, orang NU. Kekuatan yang tidak bisa diprediksi. Tapi jenderal perang dunia kedua terbunuh di Surabaya. Kekuatan NU, resolusi jihad. Keren. Pembahasannya sangat luar biasa. Bahkan nyawa pun berani untuk ditaruhkan demi NU dan bangsa. Seperti itu. Mungkin Ustadz Wakid bisa menjelaskan, karena kita di Kota Probolinggo gitu. Ya, gitu. Program-program apa saja sih yang ada di Paganusa, khususnya di Kota Probolinggo? Program-program kita semuanya 3T terkenal. 3T. Semua program kita 3T. Terukur, teruji, dan tersistem. Terukur, teruji, dan tersistem. Jadi semua materi yang ada di Paganusa, baik materi fisik itu ke arah jurus, gerakan silat, membentuk kelentukan fisik dan sebagainya, maupun materi spiritual, itu semuanya tersistem. Semuanya tersistem. Jadi semuanya memang itu sistem pembelajaran kita. Dan itulah hebatnya. Kalau kita NU itu sebenarnya dipucuk orang-orang yang hebat dan luar biasa. Hal ini saya dapatkan saat kita menemui kebuntuan sebenarnya. Saat kita menemui kebuntuan, saat itu, ini kan sebelum Munas kedua 2001, sebelum Munas 2 2001 di Cipasung,
kebetulan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak kita sendiri, Gus Dur saat itu. Gerakan itu sakar PDW. Karena ini kan dari banyak, cikal bakalnya kan direkrut itu kan dari banyak, semua aliran direkrut. Dari amanah Munas itu dibentuk satu gerakan wajib, semuanya ditata dari situ. Nah, di sini di kota kita terbentur dengan berbagai macam aliran yang tidak bisa disatukan. Akhirnya solusinya adalah, kenapa kita repot? Kita punya PW. Akhirnya saya sowan ke PW. Justru yang saya kaget di situ, di Pagar Nusa itu silabus di pendidikan itu ada. Di silabus pendidikan. Silabus pendidikan ada. Semuanya tertata sangat rapi. Saya justru kaget. Loh, seprofesional ini saya tidak pernah, dulu ikut beberapa perguruan, tidak perlu saya sebut, tidak pernah saya melihat ditata seprofesional ini, sedetail ini. Itu saya lihat di Pagar Nusa, silabusnya. Makanya akhirnya kita adopsi semua sistem dari wilayah, wis sami nawatokna pada wilayah kepada Pagar Nusa. Akhirnya jadilah seperti ini. Jadi program sekarang adalah fisik. Pencak silat itu harus 4 pilar sebenarnya. Yang pertama adalah seni, harus mengandung unsur seni. Yang kedua harus mengandung unsur budaya. Yang ketiga mengandung unsur bela diri. Yang keempat mengandung unsur spiritual. Saya ulangi, bukan budaya tapi olahraga. Seni, olahraga, bela diri, dan spiritual. Di program-program 3 ini kita seni, kita arahkan ke prestasi. Kita arahkan ke prestasi untuk olahraga, seni, dan bela diri. Prestasi. Kebetulan alhamdulillah kemarin wali kota Kap terakhir Kota Probolinggo ada 15 perguruan yang ikut, kita juara umum 2, alhamdulillah. Termasuk ini adalah salah satu penghargaan. Di dalam ini ada keringat, bahkan ada darah dari Pagar Nusa untuk mengibarkan tingginya bendera Pagar Nusa dan bendera NU. Karena identik, Pagar Nusa itu punyanya NU. Di lain juga punya. Lembaga-lembaga lain, ormas lain ada. Ormas A punya perguruan ini, Ormas B punya perguruan ini. Nah, NU punya perguruan Pagar Nusa. Jadi antara NU dan Pagar Nusa itu, Pagar Nusa elek, NU ikut jelek. Pagar Nusa baik, NU juga ikut baik. Makanya saat kita bertanding, saya tekankan bahwa di sini adalah kehormatan. Cuma saya tekankan kepada atlet saya tidak pernah target mereka untuk menang di dalam pertandingan. Saya sampaikan, kamu tanding boleh kalah, saya tidak akan kecewa kamu tanding kalah. Tapi saya sangat kecewa kalau kamu akhlakmu kalah di gelanggang. Kalah menang saya terima, tapi kalau akhlakmu kalah dengan lawanmu, saya tidak bisa terima. Dengan begitu alhamdulillah atlet-atlet kita bertanding dengan fair, dengan legowo, dengan enjoy. Itu pun tidak mengganggu. Jadi sebenarnya untuk kita menang itu tidak harus curang. Justru ke anak-anak, kalau kamu kalah, akui kekalahanmu itu, sambut lawanmu yang dia menang, beri penghargaan. Tapi alhamdulillah anak-anak kita kemarin yang berjuang di Wali Kota Kap terakhir 2017 sebelum pandemi dapat juara umum 2. Semoga ke depan kita juara umum 1. Amin. Jadi bukan hanya sekedar mengajarkan seni olahraganya, fisiknya, tetapi juga ada akhlak yang dipakai. Akhlak, ya. Pentingkah akhlak untuk Pagar Nusa?
sangat penting. Pagar Nusa tanpa akhlak ibarat tubuh tanpa ruh. Dia sudah mati sebenarnya. Tetap yang diutamakan adalah Akhlak. luar biasa. Semoga kedepannya Pagar Nusa lebih baik lagi, Amin, amin, bisa amin, amin. juara umum, Amin, amin, amin. tentunya juara 1. Amin, amin, insya Allah. Terakhir, Ustaz Wakil, Nggih. untuk harapan Pagar Nusa terhadap Kota Probolinggo. Harapan Pagar Nusa terhadap Kota Probolinggo. Kota Probolinggo secara prestasi khususnya di pencaksilat itu minim. Kita pengen pencaksilat khususnya Pagar Nusa bisa membawa harum nama Probolinggo di kancah, apalagi pencaksilat sekarang di event internasional sudah dipertandingkan. Jadi kita berharap Pagar Nusa khususnya dan pencaksilat rekan-rekan perguruan yang lain, kita bisa membangun satu sinergi, suatu kompetisi yang bisa mencetak atlet kelas internasional agar nama Probolinggo bisa ikut terangkat untuk harum. Bukan hanya sekedar banomnya atau organisasinya, tetapi kota juga akan terangkat nantinya. Otomatis kalau kota terangkat, semuanya akan terangkat. Ya. Semuanya akan terangkat. Insya Allah semuanya akan ikut terangkat. Jadi kita memulainya dari situ. Ini yang terakhir, mungkin Ustadz Wakid bisa memberikan sebuah stimulus atau memberikan sebuah motivasi ataupun bisa memberikan sebuah info atau ajakan khususnya bagi masyarakat Kota Probolinggo, bagi pemudanya. Ya. Untuk pemuda-pemudi Kota Probolinggo, putra-putri warga NU Probolinggo khususnya, sekarang banyak kenakalan remaja. Benar. Kenakalan remaja itu banyak dan berkembang sesuai dengan zamannya. Kenakalan itu jangan dikira anak yang diem di rumah itu tidak nakal. Handphone itu bisa menciptakan sebuah kenakalan kalau tidak ada pengawasan. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Probolinggo maupun warga NU khususnya, monggo kita bareng-bareng dalam kita mengawasi anak. Kita tidak bisa sendiri, kita harus bentuk link seluas-luasnya. Misalkan di sekolah diawasi guru, di rumah diawasi orang tua, di luar rumah ada aktivitas lagi diawasi kami dari Pagar Nusa. Kelebihannya apa di Pagar Nusa? Satu, seorang atlet, jangankan dia nakal, seorang atlet dia harus mempertahankan berat badan. Berat badan atlet dewasa kelas A itu berat 50 sampai 55 kg. Saat dia tanding banyak melek misalnya ya, akhirnya apa kenakalan ini pola hidupnya dia tidak teratur, akhirnya mengakibatkan saat dia mau tanding timbang badan 49,9, akhirnya dia dis karena kurang berat badan, atau dia lebih berat badan dia dis. Jadi secara pola hidup mereka sudah diatur, dan itu tuntutan seorang atlet. Dia harus mengatur pola hidupnya, dan ini kan bagus untuk anak-anak kita. Satu. Yang kedua, daripada anak-anak banyak main game atau main gadget yang tidak manfaat, lebih baik ikutkan Pagar Nusa untuk olahraga. Jadi ini target kami yang kedua. Yang pertama itu untuk prestasi, yang kedua untuk olahraga, yang penting kesehatan, olahraga, bergerak. Terus yang ketiga untuk pengobatan.
Ada beberapa atlet kami, anak-anak kami yang dia masuk itu memang sakit. Niatnya memang muka-muka sakitnya itu bisa sembuh. Terutama sesak nafas ya, anak-anak ya. Anak-anak banyak yang atlet sesak nafas itu ada. Dan itu dengan pola latihan yang bagus, terus pola hidup yang teratur, alhamdulillah itu bisa teratasi, bisa sembuh tanpa obat. Hanya pola olahraga ini kan menjadi teratur, terus pola hidup kan menjadi teratur. Nah, dari keteraturan ini secara otomatis akan meningkatkan tubuh kita, imun tubuh kita, sel-sel tubuh kita juga teratur sesuai fungsinya. Akhirnya itu bisa mengobati. Jadi melok pencak silat itu kalau nggak gelutan sudah bukan zamannya lagi. Sudah bukan zamannya lagi. 3 alternatif. Yang pertama untuk prestasi. Yang kedua memang dia untuk olahraga. Yang ketiga untuk pengobatan. Pengobatan. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga Ustadz Wakid beserta saudara-saudara Paganusa diberikan kesehatan Amin, dan amin. kelancaran dalam beraktivitas. Amin, amin, amin. Saya Ulil Hadi Ananda Putra selaku host pada acara Talk Show pada hari ini mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.